Lydia Krista Afriala yang biasa dipanggil Ocha dari kelas 12G akan menjelaskan tentang cerita sejarah. Saya bersama rekan saya Sarah Maula yang sebagai pembikin PowerPoint dan operator dalam presentasi kali ini. Yang pertama, apa itu cerita sejarah? Cerita yang di dalamnya menjelaskan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang yang memiliki nilai kesejarahan. Cerita sejarah bersifat naratif dan deskriptif. Sifat naratif cerita sejarah itu meliputi urutan peristiwa dan waktu. Dan sifat deskriptif dalam cerita sejarah itu meliputi simbiolisasi verbal. Dalam membuat teks narasi, penulis akan menggambarkan suatu peristiwa yang lengkap beserta tokohnya. Sifat-sifat yang diceritakan dapat berupa eksplisit maupun implisit yang bergantung pada sudut pandang pengarang. Sedangkan teks deskriptif cenderung menggambarkan suatu objek secara detail. Sekarang saya akan membahas tentang struktur cerita sejarah. Yang pertama ada pengenalan situasi cerita, yang isinya memperkenalkan setting cerita seperti waktu, tempat, dan peristiwa. Orientasi disajikan dengan mengenalkan tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Contoh orientasi. Pada zaman dahulu, hiduplah seekor rusa yang sedang berjalan di padang rumput nan hijau dengan bahagia, karena ia baru saja mendapatkan tempat baru dengan sumber makanan yang melimpah. Yang kedua ada pengungkapan peristiwa. Di dalam pengumuman peristiwa, adanya peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah pertentangan ataupun kesukaran yang dialami para tokohnya. Selanjutnya ada menuju konflik. Menuju konflik berisi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan di berbagai situasi yang ada. Lalu ada puncak konflik. Bagian cerita ini bagian cerita yang paling besar, yang biasa juga disebut dengan klimaks. Contoh puncak masalah atau klimaks. Dalam cerita Malin Kundang, ketika Malin dikutuk menjadi batu oleh ibunya karena kemurkaannya terhadap Malin dan Malin pun menjadi batu. Itulah puncak konflik atau klimaks dalam cerita Malin Kundang. Lalu ada penyesalan. Penyesalan berisi penjelasan atau penilaian tentang sikap dan nasib. Contoh penyelesaian masalah. Seluruh warga perumahan bertanggung jawab untuk membersihkan dan menjaga kebersihan lingkungan perumahan tempat tinggal. Nah, itu tadi penjelasan tentang pengertian dan pemecahan masalah. Lalu yang terakhir ada koda, berfungsi sebagai penutup yang memuat komentar. Contoh koda di suatu cerita sejarah sebagai berikut. Aku berjanji tidak akan mencuri lagi. Mulai saat ini, aku akan berjujur kepada semua orang dan tidak akan mencuri lagi. Sekarang saya akan membahas tentang ciri kebahasaan cerita sejarah. Apa sajakah ciri kebahasaan cerita sejarah? Mari kita simak penjelasannya ya. Yang pertama ada menggunakan banyak kalimat bermakna lampau, seperti kemarin, minggu lalu, dan dahulu kala. Yang kedua ada konjungsi kronologis atau urutan waktu. Sejak saat itu, setelah itu, dan kemudian. Yang ketiga ada kata kerja material atau tindakan, seperti membaca, menulis, dan meminum. Yang keempat ada kata kerja kalimat tak langsung, seperti mengatakan bahwa, menceritakan tentang, dan menurut. Yang kelima ada kata kerja mental. Contoh-contoh kata kerja mental yaitu merasakan, menginginkan, dan mengharapkan. Yang
Yang keenam, cerita sejarah pasti menggunakan banyak dialog di setiap adegan yang ada. Dan yang ketujuh, menggunakan kata sifat atau descriptive language seperti asam, gelisah, mengerikan, dan bersikeras. Apa saja sih nilai-nilai dalam novel sejarah? Di dalam cerita sejarah pasti memiliki nilai-nilai, yaitu yang pertama ada nilai budaya. Nilai budaya yaitu nilai yang memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam. Contoh nilai budaya yaitu adat istiadat perkawinan, adat cara berpakaian, kesenian tradisional, dan upacara adat. Yang kedua ada nilai moral atau nilai etik. Nilai yang memberikan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika ataupun moral. Contoh nilai moral dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama ada membuang sampah selalu pada tempatnya. Yang kedua selalu menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga mengucapkan terima kasih saat merasa dibantu atau mendapatkan sesuatu dari orang lain. Lalu ada nilai agama. Nilai cerita yang berkaitan atau bersumber dari nilai agama. Contoh nilai agama: beribadah sesuai agama masing-masing, bersedekah, membantu orang lain tanpa membeda-bedakan agamanya, menyebarkan kebaikan, menjaga ucapan ataupun perbuatan, berkata yang baik dan sopan. Lalu ada nilai sosial. Nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dengan masyarakat. Contoh nilai sosial. Yang pertama ada orang tua yang mengajarkan anaknya bersikap sopan santun. Yang kedua, menolong sesama tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, gotong royong bersih desa di hari Minggu. Dan yang terakhir, salah satu warga yang tidak peduli dengan lingkungan akan dijauhi warga di kompleks perumahan lain. Lalu ada nilai estetis. Nilai yang berkaitan dengan keindahan struktur pembangunan cerita, fakta cerita, dan teknik penyajian cerita. Sebuah pertunjukan adalah salah satu bentuk estetika yang bisa kita nikmati. Yang kedua, keindahan lukisan. Kita pasti sudah tidak asing dengan berbagai macam lukisan karena estetika biasanya erat dengan karya seni gambar ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata.